itu hanya 2.257 ton. Ya. Nah saat ini stok yang ada, kita bandingkan stok itu ada 10 distributor di Provinsi Kepulauan Belitung ini. Duanya yang distributor besar itu ada di Kepulauan Belitung. Stok beras sampai dengan saat ini ada 3.135 ton. Nah, jadi kalau kita bandingkan untuk stok ini banyak. Artinya posisi kita aman ya Pak? Aman posisi. Itu dulu Iya. bahwa stok kita aman. Aman. Oke, itu dari sisi beras. Terus yang lain tadi yang dikeluhkan itu? Jadi begini, jadi seperti gula. Tadi gula memang Ibu sampaikan ada kenaikan 12.000 sampai 12.500 per kilo itu di pengecer. Nah, sebenarnya gula Saya ini Pak, saya koreksi sedikit. Kenaikannya bukan 12.000 sampai 12.500. Tetapi kenaikannya itu 1.000 sampai 1.500. Yang tadinya Ya, 11.000 menjadi 12.000 ya. sampai 12.500. Oke, lanjut Pak. Oke, jadi begini, kalau dibandingkan dengan harga hari ini, dengan 10 hari yang lalu, ini di distributor, di Pak Herman ini, harganya turun. Tadinya 10 hari yang lalu kan 12.000 per kilo. Nah saat ini 11.400 harganya turun itu. Nah tapi di pengecer, dia kan jual per kilonya 12.500. Jadi ada keuntungan pengecer itu sekitar 1.100 per 1 kilo. Nah, tapi dalam hal ini bahwa stok kita juga banyak, ya. Stok banyak memang tidak menutup kemungkinan karena dalam rangka kita menghadapi bulan suci Ramadan ini, tadi yang disampaikan oleh Bung Budi yaitu ya hukum pasar antara supply dan demand. Karena saat ini di Republik Indonesia ini kan ekonomi kita sedang Lesu. sedang lesu. Tadi dikatakan oleh Pak Herman sepi, ya itu memang hampir 30 sampai 40% itu pelaku usaha itu ada ngeluh. Seperti kita lihat di pasaran-pasaran, seperti Ibu sampaikan. Cuman kalau telur itu tidak berubah, dia memang 1.300 per butir, tapi ada juga yang jual 1.200 per butir, tapi agak kecil telurnya. Baik, Ya. baik. Memang kalau telur agak kecil agak murah Pak. Ya, memang kalau agak kecil agak murah gitu ya. Iya. Ya kan contohnya telur puyuh, Iya. agak lebih murah dia. Kalau telur ayam lebih mahal, yang lebih besar ya. Iya. Baik, dari sisi ekonomi Pak, ada pelaku perbankan di sini sebelum kita jeda dulu. Menanggapi tentang keluhan ibu-ibu ini tadi, sekaligus jawaban yang diberikan oleh dua narasumber lainnya. Silakan Pak Eli Yuda. Baik Pak Budi, memang kalau kita lihat real di lapangan, real pasarnya sekarang ini memang kondisi-kondisi yang terjadi malahan memang di pasar. Ya karena dari distributor sampai ke penjual terakhir, pengecer terakhir itu terjadi kenaikan. Karena ini menutupi cost. Karena di beberapa produk-produk yang lain ini stagnan. Barang banyak tetapi daya beli masyarakat turun. Nah, kami di perbankan melihat ini. Para distributor, para pengusaha, mereka tidak berani leading di pasar. Maka mereka menyimpan dananya di bank. Tapi untuk masyarakat kecil, ini malahan narik tabungan, Pak. Seperti saya Pak. Ya saya juga Pak. Sama kalau begitu. Ini menandakan apa dalam teori Bapak? Ini menandakan bahwa daya beli masyarakat kita lesu. Karena apa? Cocok. Pendapatan masyarakat kita menurun. Drop. Karena apa? Komoditi unggulan kita harganya juga turun. Pak, kita sampai di situ dulu Pak. Oke. Kita dapat catatan yang sangat menarik. Daya beli turun. Masyarakat kecil bukannya menambah tabungan tetapi menarik tabungan. Menarik. Seperti Saya juga. nggak usah deh, udah lu payah juga nih. Terus komoditi unggulan Komoditi unggulan jeblok. turun. Ya. Karet, jeblok, timah, susah, segala macam, basta. Entah seperti apa jadinya, mengakibatkan Pak Herman dan kawan-kawan bilang sepi. Kalau begitu,
Seven on Project sudah siap? Siap. Kita dengarkan dulu, kita saksikan dulu penampilan teman-teman kita dari Seven on Project untuk mengisi jeda kita dalam acara Yo, Ngopi Lu. Silakan. Silakan. Bila mentari bersinar lagi, hatiku pun ceria kembali. Asik. Ku tatap mega, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini. Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia, bersanding hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak menepati janji, musnah harapanku. Bila mentari bersinar lagi, hatiku pun ceria kembali. Ku tatap mega, oh tiada yang hitam. Betapa indah hari ini. Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia, bersanding hidup penuh pesona harapanku. Oh jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang kali ini, musnah harapanku. Ya. Oke, untuk Pak Heliuda, setelah kita jeda tadi, mungkin bisa dilanjutkan tadi produk unggulan kita yang turun. Tolong dijelaskan lagi, Pak. Baik, nah program unggulan kita di Bangka Belitung itu ada 4 sektor. Yang pertama timah. Nah timah itu menguasai 60%. Nah kita tahu sekarang regulasi timah luar biasa. Kosnya biasa. tinggi. Nanti dulu Pak Yuliswan, jangan gatel juga mau ngomontar itu ya. Kita besok bicara lagi khusus tentang timah lah ya. Ya kan? Walaupun Bapak saya tahu begitu bicara tentang timah agak waduh. Sabar. Terusin Pak Eli, terus. Nah jadi 60% perekonomian bubble itu dikuasai oleh timah. Makanya kebijakan sekarang oleh Pak Gubernur saya juga menyambut positif setelah Pak Presiden ke sini, WPR kita akan digalakkan kembali. Oh begitu. Nah,
Yang kedua itu adalah sawit. Nah, kita tahu regulasi sawit sekarang ini leading di pasar dan jauh menurun dari biaya produksinya itu tidak sebanding. Akhirnya apa? Ya, pendapatan petani jauh menurun. Kemudian yang ketiga itu adalah karet. Kita tahu karet ini sangat aneh. Dalam setiap Jumat itu, karena jual karet itu biasa di kampung-kampung tuh hari Jumat. Iya. Itu Jumat ini 4.000, Jumat depan 5.000, Jumat lusanya bisa 3.000 lagi. Ini kan lucu. Sesuai karakternya karet Nah, Pak ya. makanya ini yang Bisa agak, panjang, bisa iya, pendek gitu ya, melar. Betul. Ini yang agak aneh. Kemudian yang terakhir itu adalah lada. Tapi ladanya atau sahang ini kan susah karena ini adalah komoditi musiman, tahunan. Iya. Memang harga sekarang melambung, tapi harga itu lagi-lagi berlaku di hukum pasar. Barangnya tidak ada, permintaan tinggi. Maka harga sekarang pernah sampai mencapai 180.000 per kilo. Iya. Nah, ini yang sangat untuk perekonomian bubble sangat tidak ini. Ini ditandai Pangkal Pinang sekarang mengalami deflasi 1% lebih. Deflasi 1% Deflasi lebih. Pak, bukan inflasi, tapi deflasi. Nah, ketika deflasi kita tahu berarti barang kita banyak, tapi permintaannya kurang. Oke, Oh begitu. baik. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Heri. Teman-teman Pak Ahli Yuda. Sudah kasih pencerahan ke kita. Saya juga tadinya agak tidak percaya Pak, bahwa kita dalam 2 bulan terakhir mengalami deflasi yang menurut saya 1%, berkisar 1% itu sudah cukup tinggi. Daya beli yang begitu hebatnya merosot itu kemudian menyebabkan guncangan ekonomi yang agak serius. Nah, kita di sini juga hadir beberapa pelaku ini. Di sini ada juga ada teman-teman dari media, ada yang pengusaha, ada yang pedagang, ada macam-macam nih. Ya, berbagai profesi. Berbagai profesi. Bapak-bapak kalau tadi ibunya sudah mengeluh tentang harga-harga yang mahal. Sekarang adakah Bapak merasa, Bapak-bapak di antara Bapak-bapak, bahwa kondisi ini sebetulnya memang berat. Walaupun untuk sementara orang ya cuek-cuek aja, apa boleh buat begitu. Silakan. Ada yang mau berkomentar? Keluh kesah Bapak-bapak? boleh, menyampaikan apapun. Unek-unek boleh. Ini Unek-unek. ada dari pemerintah, ada pelaku. Tepat ini, silakan. Ya, Sebutkan nama. Nama dari mana? Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Buat para kopi mania nih. Ya. Nama saya Ucok, Pak. Ucok. Ucok dari Medan, tinggal di Kampak. Oh, dari Medan, Iya. tinggal di Kampung. Orang Pangkal Pinang. Iya. Ya. Saya mau nanggapin, Pak. Kalau untuk sembako-sembako yang disebutkan tadi itu bermacam-macam ya, seperti gula, apa segala macam itu mungkin kita sulit untuk mana yang naik, mana yang stabil karena dia bermacam merek. Nah, ini yang kebetulan saya juga pedagang kecil, pedagang kaki lima. Jadi ada satu produk yang saya rasa tidak banyak mereknya. Kita nggak usah nyebutin merek deh. Ya. Jadi salah satu contoh barang itu sudah jelas didistributorkan ke pangkalan besar. Ya. Dan dari pangkalan besar itu ke agen resmi. Nah, agen resmi tingkatannya tersebut gitu. itu kan punya istilahnya tidak boleh menaikkan harga semena-mena. Nah, dalam kenyataannya ya kita sebagai pedagang kecil ini mau tidak mau membeli ke agen-agen tadi dengan harga yang sudah dinaikkan. Nah, pertanyaan saya, apakah ada tindakan atau apa ya? Jadi sebenarnya bukan pedagang-pedagang kecil yang menaikkan. Kadang itu sudah dari agen-agennya, begitu. Oh. Baik. Jadi kalau kesannya saya mau sebutkan salah satu produknya, Oke. itu Nggak usah mungkin deh. tidak, ya kan? Nggak usah. Tapi ini salah satu produk yang tidak banyak merek. Oh gitu ya. Iya. Oh. Jadi Boleh mereknya boleh tidak Pak banyak. Herman tidak menaikkan. Iya. Tapi di bawah Pak Herman Boleh. menaikkan, di Naik. bawahnya lagi menaikkan, di pengecer Ngambil hajar. kesempatan ini Pak Ambil Herman. kesempatan. Ngambil kesempatan. Itu ya. Iya. Gitu. Seperti Mungkin itu. ini dari pemerintah, mungkin dari Pak Yuliswan bisa Oke.
Kita Ini, simpan karena- dulu boleh ya Pak ya? Nanti kita simpan dulu Pak Yuliswan. Karena ini berkesan bahwasanya harga ini lepas di pasar tanpa Iya. kontrol gitu. Betul, Ini betul. kelihatannya seperti itu. Oke, cukup Pak? Ya saya rasa cukup. Oke, Baik, yang ya, lain? Terima kasih. Yang lain? Bapak-bapak yang lain? Silakan. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Kalau nggak kenal persoalannya maka Pak Yuliswan akan Bagaimana? sulit Bapak, memetani ada gitu. pertanyaan? Silakan. Ada? Mik. Langsung ngomong, nggak perlu diketok-ketok. Oke, nggak langsung perlu saja, dites. langsung saja. Terima kasih. Ya. Sebutkan nama. Nama saya Sirin. Ya, dari mana? Saya PNS Hmm. di Pemprov. Tinggal di mana? Tinggal di Bukit Baru. Di Bukit Baru. Memang akhir-akhir ini kami juga dari PNS ini merasakan betul melonjaknya harga ini. Jadi Mas Irin, ya, kalau ngomong soal memang kita PNS atau pegawai ini merasakan gitu jangan melihat ke kami-kami. Kami ini pengusaha, sorry aja. Enggak, Pak, maksudnya begini, sebelum Ramadan kemarin mungkin harga belum naik, sisa tabungannya bisa ini. Iya. Nah sekarang dengan keadaan mulai naik, nah ini berasa ini, Iya. gitu. jadi Simpanannya narik terus. yang selama ini per bulan itu cukup, sekarang ini kurang. Oh, pas-pasan mungkin ya. Jadi Malah kurang ya. Iya. Nah. Jadi Itu realistis. paksa realistis. utang sana sini. Bung Alam. Pak Heli udah menambahin. Realistis loh ini. Ayo terus. Jadi masih Kenyataan. masih untung ada teman kiri kanan yang ngasih utang. Jadi bisa bisa bertahan sementara ini. Iya. Memang Sudah kami berapa lama nih bertahannya? sekitar dua bulan. 2 bulan. 2 bulan. Dengan keadaan Memang sekarang. memang sekarang ini ekonomi